Oke, berarti ada ya. Kalau misalnya Anda melihat apa yang kemudian diunggah oleh BEM UI ke media sosial Instagram dalam hal ini, Anda memiliki catatan-catatan tertentu tidak terkait dengan unggahan dari BEM UI ini? Ya, secara umum kami sepakat ya, bahwasanya dalam perbandingan fakta dan realita antara ucapan yang diberikan, statement publik yang diberikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi realitanya, yang mungkin saya Iya. pernah melihat langsung adalah bagaimana represi yang ada di situasi 1 Mei 2021 lalu, di mana banyak sekali mahasiswa yang dimasukkan dalam kompi untuk direpresi lah oleh para aparat ketika ingin aksi May Day seperti itu. Itu padahal bentuk satu ya kontradiksi dengan ucapan Presiden yang kemudian memberikan ruang publik kepada masyarakat. Farhan, sebentar Farhan. Hari ini Presiden sudah mengeluarkan statement bahwa boleh mengkritik di negara demokrasi, tapi ingat menjaga sopan santun, tata krama. Menurut Anda sikap BEM UI ini masih dalam batas wajar, dalam koridor, atau sudah di luar itu? Sebetulnya begini posisinya, kalau ada statement seperti itu keluar dari Bapak Presiden, maka memang satu, itu bertanda bahwasanya Bapak Presiden menerima kritik yang kemudian dilancarkan oleh teman-teman mahasiswa. Yang kedua, ada satu syarat, yaitu adanya kesopanan atau kemudian intelektual atau moral yang harus ditunjukkan. Anda sendiri dari segi bahasa, dari segi kemudian unggahan dari sebuah akun official BEM UI, menurut Anda sudah masuk ke dalam kategori sopan santun yang cukup baik tidak? Nah, itu menjadi refleksi kita semua akhirnya. Kalau bagi saya pribadi itu bentuk dari ekspresi dari kreativitas dari mahasiswa. Namun ketika ada interpretasi yang cukup menghina atau kemudian apapun itu menjadi terserah, karena bentuk sopan santun pun juga berbeda. Kita nggak bisa mengeneralisir satu sikap sopan santun dengan satu yang lain. Tapi poinnya seperti ini. Poinnya ini adalah pembelajaran demokrasi pada kita semua. Bahwasanya ketika pemerintah tidak ingin sifat propagandanya itu terlalu keras dan sebagainya, maka ketika kita mengeluarkan kajian-kajian yang intelektual yang berisi banyak sekali argumentasi ilmiah, ya dibaca gitu. Atau tidak perlu kemudian kita harus mempropagandakan dengan cukup keras, harus turun aksi massa berjilid-jilid, yang kemudian pada faktanya kita selalu mendapatkan represi dan kemudian malah justru tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi substansi dari hal-hal yang kita perjuangkan. Kemudian Mas Farhan, ini ada postingan juga dari Aliansi UGM mengatakan bahwa Presiden Jokowi orde dalam tanda kutip paling baru. Bisa dijelaskan maksud dan tujuannya apa ini sebenarnya? Ini akun official BMKM UGM sendiri yang menyatakan bahwa Sugeng Ambalwarso, Presiden Joko Widodo yang kemudian dikatakan sebagai orde paling baru. Maksud Anda dari BMKM UGM? Oke, sebenarnya ini banyak multitafsir ya teman-teman ya. Jadi ini memang dibuat untuk sarkastik, tapi pada prinsipnya teman-teman atau ini di catatan demokrasi bahwasanya kita kemudian mengidentifikasi bahwasanya memang ordenya Pak Jokowi adalah orde yang paling baru sekarang. Kita melihat sekarang yang paling berkuasa, yang paling sekarang paling baru adalah Pak Jokowi. Namun itu menjadi interpretasi yang luas gitu. Mungkin ada yang menginterpretasikan untuk artinya kita kembali pada zaman orde baru misalnya. Tapi itu menjadi interpretasi yang bebas. Bagi kami ini bentuk etikat kami untuk kemudian mewujudkan bahwasanya Pak Jokowi merupakan orde yang paling berkuasa saat ini seperti itu. Mas Farhan, ngomong-ngomong Anda juga mengkritik di sosial media. Ada tidak serangan buzzer mungkin teman-teman yang diretas juga? Belum ada. Sampai saat ini kami belum mendapatkan serangan apapun karena sikap kami jelas, yaitu kami bersolidaritas terhadap kawan-kawan yang memang mendapatkan serangan buzzer kemudian tidak ada, tapi ada tidak perhatian khusus misalnya dari dosen-dosen di UGM yang care kemudian mengomentari, mungkin mendukung atau memberikan komentar lainnya. Misalnya seperti Bang Ade Armando yang juga memberikan komentar kepada BEM UI. Kalau di UGM seperti apa? Tentu ada ya, ada pro kontra yang kemudian masuk ke kami. Tapi kalau saya personal sendiri pasti bentuknya dukungan ya. Maksudnya karena tidak ada ancaman, maka ada beberapa ya, nggak banyak kemudian yang mendukung sikap dari BMKM UGM gitu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya UGM menganggap ini sebagai hal yang wajar dan kemudian ini bisa disebut dengan kritik yang kreatif. Iya. Kritik kreatif bagian dari demokrasi. Terima kasih banyak Muhammad Farhan, Ketua BMKM UGM, luar biasa. Sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Mas Adi Armando, sesaat lagi kita ingin tahu jawabannya mengapa Mas Adi dengan lantang menuduh bahwa BEM UI itu berpikiran dangkal, tidak sampai ke substansinya. Sesaat lagi, katanya, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.